dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, kita kan membahas gandrung bermusyawarah. Mungkin ini udah yang keberapa kali ya Bang di Wasatiyah Islam ini. Tapi sekarang nih kalau nggak salah kita membahas yang mengenai tidak menghakimi Bang. Nah itu kenapa sih seperti itu? Ya, gandrung bermusyawarah, terjemahan dari Asyura, yang menjadi salah satu dari 7 prinsip wasatiyat Islam, jalan tengah Islam. Dan selalu saya katakan menjadi ciri dari ummatan wasata, umat tengahan. Itu kita umat Islam. Nah, kita coba lihat salah satu sisi dari gandrung bermusyawarah itu untuk tidak gandrung menghakimi. Oh, sama sebetulnya. Atau tidak cenderung menghakimi. Oke. Menghakimi ya, kayak hakim ya, betul. kan memberikan keputusan. Sering disebut dalam bahasa Inggris memberikan judgment, ya. Memberikan penilaian, to judge, memberikan keputusan dan penilaian terhadap orang lain ya. Ini yang pada kenyataannya terjadi ya. Terutama ya memberikan labelisasi terhadap kelompok lain dengan stereotip. Wah, dia radikal. Wah, dia liberal. Ini sesuatu yang buruk. Penghakiman atau cenderung menghakimi seperti ini sebagai sesuatu yang buruk, merusak kebersamaan, merusak persatuan. Dan saya berpendapat sikap cenderung menghakimi seperti itu pertanda kesombongan, superioritas. Dia merasa dirinya benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya pokoknya di atas yang lain. Maka melihat yang lain itu look down, merendahkan, akhirnya menghakimi. Atau sebaliknya ya, dia merasa dirinya paling benar karena membaca Quran paling-paling ya 1-2 ayat, hanya ayat-ayat itu, dan dia tidak bisa atau dia tidak membaca secara keseluruhan, tidak melihat konteks dan tidak dikaitkan dengan hadis satu, atau pemahaman dia itu ya sering bersifat literal, harfiah ya. Nah, kalau sudah penafsiran secara literal ini ya ketika dihadapkan dengan penafsiran secara rasional akan bertentangan. Ini diantara faktor-faktor penyebab mengapa ada budaya ya, saya sebut budaya cenderung menghakimi. Tapi yang boleh memberikan penilaian ya, bukan menghakimi. Memberikan penilaian itu ya tentu lembaga keagamaan yang otoritatif, lembaga keagamaan atau figur keagamaan yang punya otoritas, yang diakui otoritas itu oleh orang banyak, bukan orang atau kelompok atau lembaga yang otoritasnya diada-adakan sendiri, tetapi yang mendapatkan pengakuan. Di Indonesia ada para ulama, para kiai, para syekh, para ustadz yang mendapatkan pengakuan, punya otoritas. Dia menguasai Al-Quran, menguasai Al-Hadith. Nah, ini yang menurut saya tentu boleh, walaupun ya, pendapat ulama pun ya, itu namanya pendapat manusia. Tidak selalu bersifat benar ya. Tapi tentu masyarakat awam yang tidak sampai ke tingkat itu ya perlu untuk mengikuti mereka gitu. Tapi jangan ya baru belajar agama, betulan berada dalam satu kelompok, memakai ayat tertentu itu saja, dan kebetulan tidak dikaitkan dengan ayat-ayat lain, kemudian melakukan penghakiman. Nah, ini yang pada hemat saya bahkan berbahaya ya dalam kehidupan umat. Ya, ini kemudian Ayahanda,
Yang menarik tadi dari pembahasan kita adalah bahwasanya banyak umat Islam itu sendiri bahkan mereka membawa nama Allah, menyifati Allah dengan yang tidak semestinya gitu. Lan yaghfirallahu lak, karena marah mungkin Allah tidak akan mengampuni dosamu. Jadi seolah-olah menyifati Allah itu dengan sesuatu yang kasar seperti itu. Orang-orang sombong, orang yang mengklaim kebenaran, dan juga orang yang ingin memonopoli surga. Kalau orang lain tidak boleh masuk surga. Pada hemat saya, ya kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan aja ucapan tadi. Kalau dia mengatakan semoga Allah mengampunimu, ya aja semoga Allah mengampunimu juga. Berarti sama-sama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bede melanjutkan obrolan yang tadi. Jadi, apa sih syarat-syarat seseorang bisa boleh menghakimi dan apa prinsip-prinsipnya yang menjadi hakim atau otoritas hakim yang benar, baik dan benar? Iya, tidak selalu kita kaitkan dengan kata hakim. Ya. Walaupun dalam sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, ada lembaga yang bertugas menghakimi, bertugas untuk menentukan keputusan. Ya. Dulu bukan hakim atau mahkamah, tapi qadi, ya, qadil qudat. Ya, sama dengan hakim sekarang itu. Ya tentu ya, mereka harus memiliki kapasitas sehingga punya otoritas. Ya. Antara lain ya, yang utama itu memahami sumber Islam, Al-Quran dan As-Sunnah secara utuh, bukan secara parsial, secara sebagian-sebagian. Dan oleh karena itu mutlak perlu dia bisa bahasa Arab. Karena Al-Quran itu, Al-Hadits itu berbahasa Arab. Jangan belajar hanya dari terjemah. Baru baca terjemah, yang sesungguhnya terjemah itu tafsir. Ya. Karena terjemah itu juga bervariasi. Maka mutlak perlu belajar bahasa Arab dengan segala aspek kebahasaannya. Ya. Maka dia harus bisa bahasa Arab sehingga bisa membaca langsung ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadits. Paham apa latar belakang turunnya ayat itu, asbabun nuzul. Paham apa latar belakang adanya hadis itu, asbabul wurud. Dan ilmu kebahasaan ditambah lagi kalau saya mengusulkan perlu juga dia memahami realitas manusia. Bila perlu belajar antropologi, sosiologi, Masya Allah. sehingga luas pandangannya itu. Nah ini yang menurut hemat saya menjadi otoritas. Dan sekarang untuk berijtihad seperti itu kadang-kala susah secara individual dari seorang figur. Maka perlu secara kolektif. Ijtihad kolektif, ijtihad jama'i, itulah lembaga, itulah majelis. Seperti di Majelis Ulama Indonesia ada komisi fatwa. Kalau tidak salah 61 fuqaha ya. Tamatan Al-Azhar, Madinah, Ummul Qura ya. Termasuk juga di dalam negeri ya. Kemudian ada juga ahli-ahli dalam bidang lain. Ketika ingin memutuskan satu pikiran, satu pendapat tentang katakanlah yang bersifat politik, ya perlu juga ada pakar politik. Ya, inilah ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Maka perlu ya secara kelembagaan. Seperti di Muhammadiyah ada majelis tarjih dan tajdid, ada ahli fikih, ada ahli hadis. Tapi sering sekali juga mengundang ya ulama dan pakar dari bidang-bidang lain ya. Sehingga lahirlah sebuah keputusan. Gimana mau mengeluarkan fatwa tentang kodok kalau tidak dihadirkan ahli perkodokan? Maka teman-teman dari IPB diundang. Wah, ternyata ada profesor tentang kodok. Para fuqaha baru bisa mengetahui ya. Ternyata kodok itu tidak amfibi.
tidak hidup di dua Iya. alam. Ya, ya, Dia ya. datang ke darat, Hanya tidak untuk- membawa air, dan dia hidup dengan air yang dikandungnya dari entah sungai ataupun apa namanya Dari, laut. ya. Hal-hal seperti itu kan perlu untuk Betul. memberikan, sehingga kita tidak Tidak menghakimi, memutuskan. mengeluarkan keputusan ya secara ya dengan analisa kacamata kuda. Jadi di situ ya kaitan antara musyawarah dengan menghakimi. Jadi menghakimi tidak bisa juga atau lebih disarankan untuk kolektif atau Ya. melalui musyawarah. Jadi kalau salah satu prinsip wasatiyat Islam dan ciri umatan wasata itu cenderung gandrung bermusyawarah, ya, maka musyawarah itu adalah pendapat bersama, pendapat secara kolektif. Ya. Saya kira hasil kesepakatan banyak orang, ya, kan walaupun sama-sama kepala berambut hitam belum tentu sama pendapatnya. Iya. Nah, apalagi berbeda dengan berambut uban. Apalagi ya mau mengambil pendapat yang sama tapi berbeda pendapatan katanya. Itu beda lagi. Nah, beda lagi nah. Oleh karena itu gandrung bermusyawarah dengan tidak mudah menghakimi itu sangat-sangat berhubungan dekat, bahkan berhimpit, dan tidak cenderung menghakimi sebagai penjelaman dari gandrung bermusyawarah. Ya, itu adalah sesuatu yang penting sekali ya sekarang ini untuk ditumbuh kembangkan di kalangan umat Islam di Indonesia kita ini. Baik, Ayahanda. Jadi adakah kiat-kiat atau bagaimanakah cara kita untuk agar tidak mudah dalam menghakimi seseorang seperti itu? Jangan cenderung memposisikan diri sebagai hakim. Apalagi bukan hakim. Jadi posisikan dirilah sebagai seorang hamba Allah, seorang muslim, muslimah yang merasa dirinya masih kurang, ya, sehingga merasa perlu belajar. Iya. Orang yang cenderung menghakimi, menjudge orang lain itu adalah orang yang sudah merasa dirinya pintar, Paling benar. lengkap, berpengetahuan luas. Padahal boleh jadi iya, tapi boleh jadi tidak. Ya. Itu pertama kiatnya itu harus ada sikap tawadu. Ya. Tawadu ya merendahkan hati bahwa kita ini ya hamba Allah yang diberi ilmu sedikit. Ama utitum minal ilmi illa qalila. Hanya diberi sedikit. Jangan kira sudah S3 profesor ilmunya luas. Dia paling tidak dia hanya spesialisasi satu bidang. Profesor dalam satu bidang, bidang-bidang lain nggak tahu. Nah, oleh karena itu perlu memposisikan diri secara tawadu sebagai orang yang masih belajar, dan apalagi dalam bidang-bidang yang lain. Yang kedua, ya, perlu kembangkan budaya husnuzon, berprasangka baik. Jangan sebaliknya suuzon, melakukan praduga. Begitu melihat orang lain, mata jaring Menganalisa. suuzon yang tampil terlebih dahulu. Ini ketika datang berjalan menempatinya, wah ini berjenggot ini. Langsung beli. Wah ini nih kelompok radikal. Ini namanya apa lagi? Ini teroris. Nah itu suuzon. Atau sebaliknya melihat, pernah saya katakan di ruangan ini, dia ya penampilannya begini, wah ini liberal ini kelompok sekuler ini. Nah itu yang kedua. Jangan suuzon, kedepankan husnuzon.
Yang ketiga, pertama harus menyadari ada di kalangan kita, di antara kita yang lebih menguasai. Ya. Maka fas'alu ahla dzikri, walaupun ada perbedaan penafsiran, Ya. tapi saya kepada, maka tanyalah ahlinya. Nah, kalau tidak merasa ahli, jangan mengalih-alihkan diri. Nah, itu dalam bahasa pesantrennya Yahanu. Ya, So, Yahanu pintar, Yahanu bisa gitu. Oh. Itu antara lain yang bisa saya sampaikan. Tapi kebanyakan kan memang seperti itu Bang. Baru pintar sedikit merasa udah paling pintar. Udah apalagi udah gelarnya Tanya cak kelontong. Baru pintar sedikit sudah menghakimi mengapa sedikit-sedikit pintar. Bahayanya itu. Silakan. Bang Din, bagaimana ya dampaknya misalnya seseorang yang menghakimi atau mungkin hakim itu sendiri dampak Konflik. Oh iya. Karena menghakimi, apalagi yang dihakimi tidak setuju, tidak rela, dia balik menghakimi. Iya. Saling menghakimi, konflik, ketegangan, kebencian, Hubungannya. permusuhan, akhirnya perpecahan umat. Inilah yang menjadikan ikhtilafu ummati bukan rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku bukan rahmah, tapi nikmah. Bukan nikmah. Nikmat ain, tapi nikmah. Ya, bencana. Nah, itu yang terjadi. Ini memerlukan manusia-manusia, figur-figur ya, yang berwawasan wasati, berwawasan wasati, jalan tengah, ya, dan sebutnya moderat. Saya sangat menekankan hadis inna khairuddin indallah, sebaik-baiknya keberagaman menurut Allah itu al-hanifiyatu samhah. Ya, kehanifan. Hanifan musliman, berpegang teguh pada kebenaran seperti Ibrahim alaihissalam. Hanifan musliman yang punya sikap al-hanifiyah. Nah, kalau sudah menyangkut kebenaran, dia yakin seyakin-yakinnya. Tapi yang as-samhah, ya, yang berlapang dada, yang terbuka, yang penuh dengan tasamuh gitu. Nah, inilah watak dari muslimah sejati ya, menurut hadis, dan inilah refleksi dari sebuah wawasan wasati dan muslim wasati yang ingin ya kita harus utamakan, karena kita inilah ummatan wasata, maka setiap individu muslim harus berwawasan wasatiyah.